Kalau dari awal Malamang ini kita cari dulu apa, talang namanya, atau apa namanya itu talang, kalau orang Minang tuh talang namanya. Nah, kita cari talang, cari pulut. Nah, habis itu kita cari daun tuh yang muda, bukan yang keras tuh. Yang kalau yang muda tuh kan anunya kan lembek itu, lunak itu, jadi bisa bagus dia nak mau pecah dia itu. Kalau daunnya tuh pucuknya itu, itu terus dipotong-potong ruas-ruasnya itu kan. Habis itu kita ambil lah tadi apa, daun tadi. Kita bikin lah, kita ambil daun tadi, kita masukkan ke dalam. Di situ pulut kita bersihkan sampai bersihnya di sama air. Di situ kita masukkan ke dalam, kita cari santan supaya enaknya, supaya banyaknya minyaknya itu harus kita jangan takut memakai kelapa ini, harus banyak kelapanya baru enak dia. Banyak kalau kita ini apa tuh, ini kan kita contohnya kita ini Malamang nih, kita 10 kantang nih, kelapanya 40 biji itu. Supaya santannya tuh banyak, minyaknya tuh banyak. Kalau itu minyaknya banyak tuh rasanya enak jadinya. Kita ya habis itu kita bikin lah. Habis kita masukkan pulut tuh ke dalam, kita isi santan. Kan sudah siap tuh. Kita lagi bikinlah antarannya lagi. Kita bikinlah antaran, kita cari besi supaya untuk menahannya kan. Kayak ginilah. Kan ada besinya tuh, ada tonggaknya 2. Kita hidupin apinya lagi. Ya udah, kita harus dijaga. Kalau nggak jaga nanti hangus sebelah, nanti sebelahnya lagi belum matang, ini udah hangus. Kalau udah hangus tuh keras tuh. Kalau keras tuh di luarnya aja keras, di dalamnya masih lembek, masih lunak, masih mentah itu. Jadi enak. Jadi jangan bosan-bosan, kita jaga terus supaya hasilnya baik nanti. Masalah lamang di Minangkabau itu mungkin keberadaan masyarakat Minangkabau itu sendiri, terutama daerah-daerah tertentu di Minangkabau yang hampir setiap hari baik, bulan baik selalu membuat lamang untuk menyatakan rasa syukur pada Tuhan atas kelahiran Nabi Muhammad umpamanya, Isra Mi'raj umpamanya, atau hal-hal yang lainnya berkenaan dengan agama Islam. Itu yang pada saat-saat tertentu. Tapi secara umum itu di Minangkabau itu kalau hari baik, bulan baik, terutama bulan puasa atau hari lebaran, terutama lebaran haji, itu hampir setiap kegiatan itu pasti diadakan Malamang. Makanya keberadaan lamang dan malamang di Minangkabau itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin kedekatannya sama dengan 2 sisi mata uang. Satu sisi itu adalah Malamang dan sisi yang lain adalah Minangkabau. Jadi sangat aneh rasanya kalau ada orang Minangkabau tidak mengerti dengan lamang, tidak mengenal lamang, apalagi tidak pandai melamang. Walaupun dalam kenyataannya banyak yang tidak bisa melamang saat ini. Kalau untuk sisi bisnis, dulu Malamang tidak ada dibisniskan, karena orang Minangkabau tidak ada berkaitan dengan mencari untung. Orang Minangkabau mengadakan acara Malamang dan membuat lamang itu mestinya dibagi-bagikan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, malah kepada tetangga, pada orang lain kadang-kadang itu dibagikan. Artinya pada masa-masa itu membawa lamang ini merupakan sesuatu yang membanggakan. Dengan sepeda kemudian bawa lamang
itu sangat membahagiakan. Demikian begitu betul lah orang Minangkabau ini menyatakan rasa syukur. Nah, cuma sekarang apakah mungkin peluang bisnis dengan lamang ini? Saya mengatakan sangat mungkin sekali, ya, sangat mungkin sekali. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita mengemas lamang ini menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual yang hebat, mempunyai nilai rasa yang hebat, mempunyai nilai bentuk yang hebat, sehingga lamang ini bisa menjadi suatu pekerjaan yang mendatangkan untung. Contoh, kalau kita mengatakan lamang biasanya dibuat orang dengan cara yang biasa, dengan bahan yang biasa, artinya yang paling ternama itu kan lamang tapai. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain. Kalau di daerah Sulawesi Selatan itu lamang kundu, itu lamang pisang, itu sudah umum. Kemudian mungkin ada lamang katan hitam, lamang dari Sepuli, dari Sulawesi Selatan. Nah, daerah-daerah yang lain mungkin juga bisa membuat dengan konten yang berbeda. Mungkin melalui pendidikan, ya, pendidikan budaya alam Minangkabau itu bisa memberikan informasi-informasi tentang lamang dari YouTube, itu sudah pasti, itu secara daring itu sudah pasti, sehingga anak-anak mengerti dengan lamang dan bagaimana cara melamang. Kalau sekarang kita agak sedih nih, banyak orang Minangkabau yang tidak pandai lagi melamang. Memasukkan beras saja ke dalam bambu itu atau talang itu tidak pandai dia. Ada cara, ada teknik. Memilih daunnya saja tidak pandai dia. Ada usia daun itu yang mesti dimasukkan itu, sehingga menjadi lamang itu bisa menjadi lebih enak. Nah, memang kalau untuk budaya Minangkabau, keterampilan melamang ini agak prihatin kita sebenarnya. Tapi syukurlah, karena sudah ada yang mempromosikan lamang, ada yang menjual lamang, kemudian masih tahu, oh, iko yang lamang turupnya masih ada. Karena kalau kita tinggal bawa anak-anak, oh, dia lamang, kalau dia suka, berarti dia sudah tertarik dengan lamang. Ya, sebenarnya kalau tidak kita lah yang melestarikan lagi, siapa lagi kan? Lebih-lebih sekarang orang-orang tua kita nggak ada lagi. Ya kita inilah generasinya untuk meneruskan tradisi yang lama itu. Contohnya melamang ini. Jadi kalau nggak kita lah yang membangkitkan gitu, mungkin tradisi ini hilang.